Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bondan memasuki rumah sembari menggerutu kesal. "Ada apa ya?" tanya Vika yang baru saja keluar dari kamar sembari membawa tas sekolahnya. "Itu punya tetangga julid banget," kesal Bondan. Kemudian ia menceritakan semuanya kepada putrinya. "Itu bertanda kalau ayah sudah waktunya untuk menikah lagi. Aku tidak melarang ayah menikah lagi, justru aku malah senang," ucap Vika menatap lembut ayahnya. "Tidak, ayah tidak mau menikah," jawab Bondan. "Kecuali kalau sama Rima," lanjut Bondan dalam hati. Vika menghembuskan nafasnya pelan saat mendengar jawaban ayahnya, padahal dalam hati kecil Vika ia sangat mengharap jika ayahnya itu mau menikah lagi. "Kamu mau pulang sekarang?" tanya Bondan kepada putrinya sekaligus untuk mengalihkan pembicaraan. "Iya ya," jawab Vika. Tersenyum dan tidak berselang lama, Emma keluar dari dalam kamar sembari membawa tumpukan buku sekolah Vika yang harus dibawa kembali ke rumahnya. "Ya sudah, hati-hati," ucap Bondan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan dengan sigap pasangan itu mencium punggung tangan Bondan bergantian. "Sayang, kamu ke mobil dulu ya. Dan maaf sekalian buku ini," ucap Emma sembari memberikan buku dan kunci mobil kepada istrinya. "Iya," jawab Vika, lalu segera beranjak dari sana. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Bondan yang kini duduk di ruang keluarga berhadapan dengan Emma. "Pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah karena sudah menerimaku di keluarga ayah," jawab Emma dan menjeda ucapannya sejenak. "Dan semoga ini bermanfaat untuk ayah," ucap Emma lalu menyerahkan amplop berwarna coklat kepada Bondan. "Apa ini?" tanya Bondan saat menerima amplop tersebut, kemudian ia membukanya. "Ya Tuhan, ayah tidak memerlukannya," ucap Bondan lalu menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Emma lagi. "Yah, aku ikhlas memberikannya. Aku akan sangat marah jika ayah menolaknya," ucap Emma sembari mendorong tangan Bondan yang memegang amplop tersebut. "Buat ayah, kamu memberikan kebahagiaan, menyayangi, dan mencintai putriku, itu sudah sangat cukup untukku," jawab Bondan masih mengembalikan amplop tersebut. "Yah, sekali ini saja," mohon Emma dengan sangat, dan mau tak mau akhirnya Bondan menerima pemberian Emma. "Terima kasih, tapi lain kali kasih duit yang lebih banyak lagi," ucap Bondan lalu tergelak. "Tentu saja," balas Emma tersenyum senang. "Kamu memang suami dan menantu yang baik. Jaga Vika dengan baik ya. Jika anak itu salah, ditegur dan diberikan pengertian," ucap Bondan dan diangguki Emma. "Pasti ya, aku akan selalu menjaga dan mencintai istriku sampai akhir hayatku," jawab Emma dengan mantap. "Aku percayakan semua padamu," ucap Bondan. "Dan satu lagi, ada hal yang aku ingin tanyakan kepada ayah," ucap Emma menatap ayah mertuanya itu dengan intens. "Ya, tanyakan saja," jawab Bondan menipiskan bibirnya. "Apa ayah masih mencintai Mami?" tanya Emma tanpa keraguan. Dek. Jantung Bondan berdetak dengan cepat saat ia mendapat pertanyaan itu dari menantunya. "Maksud kamu apa?" Hahaha. Bondan berusaha untuk menutupi perasaannya dan juga rasa terkejutnya itu. "Aku sudah tahu semuanya ya, dan aku mengingat ayah yang datang ke rumah Oma untuk melamar Mami 25 tahun yang lalu. Aku masih mengingatnya," ucap Emma membuat Bondan terdiam. Bondan menundukkan kepalanya dan mengusap kepalanya dengan kasar. Kemudian ia mendongak dan menatap Emma lalu berkata,
Sudah aku katakan sebelumnya, jika aku dan mamimu tidak akan bisa bersatu, jawab Bondan sambil menatap menantunya itu. Jadi benar jika ayah masih mencintai mami? Tanya Emma pelan dan Bondan mengangguk kecil sebagai jawaban. Kamu sudah tahu jawabannya bukan? Jadi jangan pernah mengungkitnya lagi, ucap Bondan tegas. Tapi kenapa kalian tidak bersatu saja? Tanya Emma. Lalu mengorbankan pernikahan kalian, begitu? Dek, kali ini jantung Emma yang berdetak dengan cepat saat mendengar ucapan ayah mertuanya. Emma berjalan keluar dari rumah minimalis itu dengan perasaan yang berkecamuk di dadanya. "Nue, apa yang terjadi?" tanya Vika saat ia melihat wajah suaminya terlihat kusut. Emma tidak menjawab, kemudian ia segera masuk ke dalam mobil dan duduk di balik kemudi. Begitu pula Vika mengikuti suaminya. "Nue," Vika mengelus pundak suaminya dengan lembut. "Ternyata benar jika mereka masih saling mencintai," ucap Emma dengan pelan, bahkan air matanya kini turun membasahi pipinya. "Benarkah? Dan kita menjadi penghalang kisah cinta mereka?" lirih Vika. Ia terkejut bercampur dengan sedih. "Kita bukan penghalang, kita sudah ditakdirkan untuk bersama. Pasti ada jalan keluarnya agar kita semua tidak tersakiti," jawab Emma. Ia menoleh kepada istrinya. Kemudian ia mengelus tangan istrinya dengan sangat lembut. "Bagaimana caranya?" lirih Vika. Kemudian ia mengusap lembut rahang suaminya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar itu dengan lembut. Kemudian beralih menghapus air mata suaminya yang menetes di pipi. Emma mengambil tangan Vika yang menghapus air matanya itu. Kemudian ia mengecup punggung tangan Vika dengan lembut dan penuh cinta. "Nanti akan aku pikirkan. Kamu tidak boleh stres karena sedang dalam proses pencetakan Nue Junior," jawab Emma membuat Vika melotot sempurna. "Jadi kamu sudah merencanakan semuanya, tidak pernah memakai si durek," amuk Vika dengan menggebu. Bahkan kini ia memukuli lengan suaminya dengan kuat. "Sayang, sakit," pekik Emma saat mendapatkan serangan bertubi-tubi dari istrinya. "Rasakan pembalasanku," ucap Vika masih memukuli lengan Emma. "Iya, aku minta maaf. Semua itu aku lakukan karena aku ingin segera memiliki baby," jawab Emma. Vika langsung terdiam saat mendengar kata baby keluar dari mulut suaminya, dan tangannya juga terhenti memukuli suaminya. "Benarkah?" tanya Vika. "Iya, usiaku sudah tidak muda lagi dan kita juga sudah pernah membahasnya, bukan?" ucap Emma lalu merengkuh tubuh istrinya ke dalam dekapannya. Kemudian ia mencium pucuk kepala istrinya dengan mesra. "Iya," jawab Vika sembari mengangguk pelan. "Aku mencintaimu," ucap Emma lalu mengurai pelukannya dan kemudian ia mencium bibir istrinya itu dengan lembut dan menyesapnya bergantian. Vika dan Emma memejamkan matanya saat bibir mereka saling bertaut, saling menyesap dan perang lidah. Keduanya itu saling menikmati dan meresapi ciuman yang memabukkan itu. Bondan menyenderkan punggungnya di dinding dekat jendela ruang keluarga. Kemudian ia mendongakkan kepalanya dan ia menggeleng pelan di sana. "Aku tidak bisa egois dan aku harus bisa membuang rasa ini. Ya Tuhan, sanggupkah aku?" batin Bondan pedih. Cinta buta itu tidak memandang usia. Hal itu yang dirasakan Bondan dan Rima saat ini. Akan tetapi, rasa cinta yang sudah lama terpendam itu kini mulai tumbuh kembali dan sudah bersemi. Namun keduanya itu harus merelakan rasa cinta itu layu dan membiarkannya mati karena tidak sanggup untuk mempertahankannya. Sangat sulit untuk dipertahankan karena ada pembatas yang kuat di antara keduanya.
Sedangkan Vika dan Emma baru saja melepaskan pagutannya. Keduanya kini terlihat bahagia dan melupakan sejenak permasalahan yang ada. "Aku juga sangat mencintaimu," ucap Vika tersenyum manis dan menatap suaminya itu penuh dengan cinta. "Terima kasih karena sudah mencintai segala kekuranganku," ucap Emma sembari mengusap bibir Vika yang terlihat basah karena ulahnya. "Terima kasih juga karena sudah mencintai gadis barbar sepertiku," balas Vika. "Kita saling melengkapi, maka dari itu kita ditakdirkan bersama," ucap Emma tersenyum manis dan membuat Vika langsung menghambur ke pelukannya. "I love you so much," lirih Vika di pelukan suaminya.